di dalam sejarah kehidupan dan perjalanannya ternyata akan terjadi carut marut di Indonesia seperti ini, khususnya masalah yang berkaitan kali nasabe Ba'alwi dan Habaib. Nah ini kalau sanes anti Ba'alwi, kalau Ba'alwi yang benar ya nggak ada urusan dengan kita, tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Ada lagi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu kalau seumpama tanpa izinnya Habib tidak akan berdiri. Ini jelas pembelokan sejarah yang tidak benar dan harus diluruskan. Poros jerek porawu poros tulus daya mawon. Kula niki nek badhe cerita kayak nek boten cerita kadang-kadang butuh diceritakan. Nah, sebab niki masalah yang berkaitan dengan umat. Sing penting kesimpulanipun panjenengan masyarakat Cilacap khususnya wis mangke panjenengan mirengaken ngendika sing kula mawon. Boten usah repot-repot nggih. Ini masalah yang berkaitan dalam umat, masalah yang berkaitan dengan agama, khususnya masalah yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Para sedherek, para sedulur napa malih niki panjenengan sedaya niku sekedap malih, ya niku adalah sekedap malih pemilu, maka panjenengan niki kedang atos-atos segala sesuatu pun. Urusan kula niku urusan yang berkaitan dengan ke-NU-an dan ke-Indonesiaan niku. Para sedherek, para sedulur, kula niki para sedherek, para sedulur, nek kula badhe cerita tentang panjenengan, percaya monggo, ora percaya ora apa-apa, dudu wahyu Gusti Allah. Ini ora dosa. Nung sanes Quran wae. Kula niku siwa usia 3 tahun taksi alit niku 3 tahun. Kula niku para profesor tepanggih kali Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kula mboten semerep nek niku Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tiba-tiba kemudian kula niku diajari tentang bagian diajari nopo diwuruk kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu adalah artose ngingetaken tiang-tiang sing lali, tiang-tiang sing ghafil kulali, kadang-kadang wonten jahile. Kula akhirnya alit-alit kula cerita tentang apa kula nggih kaget. Cilik-cilik ngerti dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu semendi. Nah kula ngerti ku aku ketemu hari wonge. Memang kula kepanggih niku yaksotan melek teng kamar kula. Niku sesuatu yang sangat luar biasa, tapi napa namanya itu sangat tidak masuk akal sekali. Tapi kula kepanggih alhamdulillah. Para sedherek, para sedulur sedherek mawon. Kula kadang-kadang mikir napa niki wonten napa? Wonten napa niki? Kenapa sih kok beliau menemui saya? Kemudian juga termasuk para sedulur beberapa kali niki sampun diceritakan tentang sinten-sinten. Karena ini sebetulnya nggak bagus. Sebetulnya bagusnya itu jangan diceritakan, tapi niki barangkali bisa jadi pembelajaran di kula kali panjenengan. Bahwasanya para sedulur kula niku kerap kali beberapa kali kula dipun nasihati dumateng Kanjeng Rasulullah SAW fil manam dumateng tilep kula kepanggih. Kula niku kathah nganti kula niku nate kepanggih kalih tiang Amerika. Waktu setengah Dioban, India, Darul Ulum Dioban. Pada waktu niku kula niku rencangan niku kali namine Yusuf Abdullah Muslim belajar tafsir hadis.
Kemudian kula niku kemudian agak berbeda pendapat dengan Yusuf Abdullah niku dalam masalah keagamaan. Begitu berbeda, kemudian akhirnya terjadi perdebatan. Sampun perdebatan akhirnya buat nonton keputusan yang masing-masing dengan pendapatnya. Begitu sampun midal kula kilem, Masya Allah, Kanjeng Rasulullah rawuh kula niku kula dipun nasihati teng kiampeken. Yang jelas intinya nopo, intine pun nek apa sih ngomong di dalam wonge, orang kabeh wong iku ngerti ngomongane apa sih. Dan itu Rasulullah, subhanallah. Lah kula niku asring nampi nasihat. Kula mboten nate cerita tentang sinten-sinten kecuali tentang Abah kali tentang Umi, termasuk tentang Abah Lutfi. Abah Lutfi semerep kula. Para syarek para sedulur mira, kula niku nek maringi panjenengan niku napa? Sholawat mawon. Panjenengan asal sholawat diparingi napa namanya kula niku nek sumpami panjenengan niku ngamalaken sholawat dumateng Kanjeng Nabi insyaallah. Napa wali nek sumpama kula niku mangke dipun undang rawuh kula nyuwun teng Gusti Allah taala. Niku alhamdulillah kula ngendika dumateng Kyai Iftah. Pak Iftah wis wirite panjenengan ora usah susah-susah. Pengen damel pesantren ageng ora usah susah. Napa wirite? Tunggil sholawat nomor kaping kali nggih. Wirid ngopi mawon kali kula. Insyaallah ibarakatil ngopi. Akhirnya nek kepanggih kali kula ngopi mawon niku Bu Kyai Iftah niku. Insyaallah panjenengan ngopi mangke pesantren dados tiange dugi sedaya teng panjenengan. Napa ki Gus wis jero apa? Alhamdulillah barokah ngopi niku. Akhirnya panjenengan sing tepi-tepi dugi sedaya gara-gara kopi nggih. Para syarek para sedulur sedaya mawon niku. Kemudian para syarek para sedulur rumiyin niku para syarek para sing maringi kula asma Muhammad Abbas niku sinten? Ya Mbak Abbas, Mbak kula. Nggih. Sebab nek beberapa cucunya itu kalau dikasih nama Muhammad Abbas niku sakit. Bar kula lahir, kemudian Mbah Mustahdi niku ngendika teng Abah. Fuad iku bocah ku Abah. Bapak gede Mbah Abbas teko itu. Ning Abah ki lagi sembahyang Tuhan teko. Ki ngomongnya bocah ki kudu diarani Abbas. Muhammad Abbas diundange Abbas. Ojo Muhammad, ojo sinten-sinten. Akhirnya apa ngendika? Pak, niki sampun disukani nami kok teng kula bin Liyaksi. Ora kuduane Muhammad Abbas. Akhirnya disampung Muhammad Abbas bin Liyaksi. Alhamdulillah kula tetap sehat, belum sakit-sakit. Nah, kula kadang-kadang dari kedua kejadian ini cuma mikir-mikir maksudnya Mbak Abbas niku maringi kula Muhammad Abbas kok namanya sami kali piambak di nopo. Kadang-kadang berpikir ternyata proses dulu di dalam sejarah kehidupan dan perjalanannya ternyata akan terjadi carut marut di Indonesia seperti ini, khususnya masalah yang berkaitan kali nasab Ba'ali dan Habaib. Nah ini rupanya ini bila kulo ngendika wis tergerakkan kulo maju kabeh wis gitu. Maka dari itu para syekh para seluruh maka insya Allah untuk untuk mengadakan gerakan bagi orang-orang Cilacap yang peduli terhadap bangsa, peduli terhadap Wali Songo, mencintai Wali Songo dan sejarahnya, peduli terhadap leluhur-leluhur kita, ya, peduli terhadap umat Islam di Indonesia, agama,
Maka insya Allah maka kula badhe damel organisasi jenenge Kebangkitan Wali Songo siwek digodhog. Nah nek sampune digodhog mangke dipun resmiaken. Nah niki waktunya insya Allah bakal lama untuk sampai ke Kemenkumham itu, ya kan? Belum ada kongres dulu dan segala. Nah kemarin baru bentuk presidium, setelah itu nanti akan diadakan. Tapi karena melihat laporan-laporan ada satu gerakan-gerakan dari orang-orang yang kadang-kadang dianggap oleh kita itu tidak benar, maka dari itu kula ngendika wis saiki ning sore di dalam Kebangkitan Wali Songo ini ada laskar namanya Laskar Sabilillah. Sabilillah niku 9 waliullah, ya kan? Lah niku laskar ini hendaknya digerakkan saja dulu, diadakan saja dulu deklarasi. Nanti setelah itu ketika organisasinya jadi tinggal ada semacam pelantikan. Maka kula niku sampun ngotak-atik lambange laskar sampun. Perpaduan antara yaitu adalah agama, kemudian nasionalisme, yaitu adalah kemudian adat budaya Jawa, keris, wonten pedange Sayyidina Ali sing dipimpin dumateng para sayyid, para syarif, keturunane Sayyidina Ali nggih. Lah mangkat itu mangke kula ngendika dumateng kanca-kanca wonten Cilacap mangke panjenengan merapat dumateng Kiai Salim. Kiai Salim itu griyane teng pundi Gusman? Non Bantarsari. Niku wonten Bantarsari. Sedaya mangke merapat niku mangke panjenengan termasuk pasukane Kiai Ifta, monggo mereka teng Kiai Salim. Mangke kula ngendika teng Kiai Salim. Monggo panjenengan mereka orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, orang-orang yang peduli terhadap leluhur, orang-orang yang peduli terhadap apa namanya terhadap Wali Songo niki. Para cerek para sedulur, gerakan Wali Songo dan Laskar Sabilillah niki gitu niku tidak ada urusan dengan habaib, gitu, tidak ada. Tapi urusannya dengan apa? Urusannya dengan orang zalim terhadap sejarah Wali Songo. Urusannya terhadap orang yang suka merusak nama baik Rasulullah atau merusak zalim terhadap keluarga besar Wali Songo, baik sejarahnya, perannya, jasa-jasanya. Apakah itu berupa pembelokan, ataukah itu berupa klaim, ataukah itu berupa pemalsuan, atau apakah itu berupa ucapan-ucapan kebencian, kebohongan, dusta, hoax, omongan singarang yang menjatuhkan Wali Songo, gitu, yang menjatuhkan nama baik daripada para wali yang ada di Indonesia. Itu tugas kita itu. Dan habaib sing bener ya orang ana urusan, gitu. Kita bukan anti habaib. Nah habaib bagaimanapun itu adalah saudara kita sesama umat Islam. Yang bukan anti habaib kulo sanes anti ba'alwi kulo. Kalau ba'alwi yang benar ya nggak ada urusan dengan kita. Tapi kalau yang zalim, kalau yang tidak benar, nah ini akan kita hadapi. Kenapa? Kalau dibiarkan ini sangat bahaya sekali. Para sedulur, bahayanya bagaimana? Bahaya kados ngeten para sedulur. Seperti terjadi pembelokan sejarah nasab, sejarah dan nasab. Sekarang itu banyak sekali pembelokan-pembelokan yang dilakukan oleh oknum-oknum ba'alwi. Saya tidak mengatakan orangnya, tapi oknumnya. Saya banyak ketemu dengan ba'alwi yang baik banyak, yang benar banyak. Tapi ini oknumnya ini merusak nama ba'alwi, merusak nama habaib. Itu diantaranya adalah apa? Pembelokan sejarah. Sejarah dibelokkan. Contohnya kata ngeten dibelokkan sejarah niku. Tiba-tiba para profesor ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu kalau tidak ada habaib tidak akan merdeka. Ini sejarahnya dibelokkan. Apakah benar itu? Ya jelas tidak benar.
Habaib dari Hadramaut itu datang abad ke-19, sedangkan Indonesia sudah Islam ratusan tahun yang lalu. Gitu. Jadi jelas nih harus diluruskan. Kalau nggak mau lurus, kalau memang nggak mau dibenarkan, ya kita lawan. Apalagi dengan sengaja membuat satu pembelokan sejarah yang ada di Indonesia, ya harus kita hentikan. Kalau tidak dihentikan, kitanya hancur nanti. Ada lagi, contohnya lagi, sejarah yang mengatakan bahwasanya bendera Indonesia itu adalah konsepnya siapa? Konsepnya Habib Ali Kuitang. Saya bukan berarti saya tidak ada urusan dengan Habib Ali Kuitang. Tapi orang yang bicara begini itu dasarnya apa? Sebab dasar sejarah Indonesia, khususnya yang masalah yang berkaitan dengan merah putih, itu dia tidak ada kaitannya, tidak tercatat nama Habib Ali Kuitang untuk konsep masalah bendera. Ini diselewengkan lagi, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya Ngayogyakarta sekarang lagi ngetren, seperti Sumo Diningrat itu adalah termasuk adalah Ba'alwi min jumlatil habaib. Kemudian para syarah, para sedulur, banyak lagi sejarah yang dibelokkan ini. Ada lagi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu kalau seumpama tanpa izinnya Habib tidak akan berdiri. Ini jelas pembelokan sejarah yang tidak benar dan harus diluruskan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya sebetulnya yang membuat NU adalah seorang Habib. Cuma karena Habib itu imigran dari Yaman, maka tidak berhak mendirikan organisasi. Maka akhirnya Habib itu kemudian menyuruh Basim Asy'ari suruh buat NU. Nah ini juga ngarang lagi. Saya ini kadang-kadang nggak ngerti, Ba'alwi kok senang sekali ngarang-ngarang kayak gitu. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan melalui tes genetika bahwa Ba'alwi itu adalah Yahudi, itu kok saya agak percaya. Apa sebabnya? Karena suka ngarang-ngarangnya sama. Yahudi itu suka ngarang-ngarang, suka mengklaim, suka ngarang. Jadi sifatnya agak mirip. Saya tidak menuduh, tetapi kok mirip. Apalagi itu adalah berdasarkan genetika ilmiah, termasuk scientific, bisa dibuktikan secara sains. Dan kita bisa lihat bahwasanya kok sifat-sifatnya kok agak mirip. Suka membelokkan sejarahnya mirip, suka mengklaim mirip, membanggakan diri sendiri, rasnya sendiri mirip. Ba'alwi itu sangat membanggakan diri sendiri. Yang dihormati adalah orang-orang dari Ba'alwi saja. Kalau bukan dari Ba'alwi tidak akan dihormati. Ini mirip Yahudi. Walaupun kalau seumpama Ba'alwi itu Yahudi atau tidak, itu perlu mengadakan satu penelitian yang pasti, yang bersifat saintifik, baik sejarah, perjalanan atau genetik. Walaupun sudah ada yang membuktikan seperti itu, ya. Tapi saya kok ada mirip-miripnya kados ngoten, bahwasanya suka mengklaim. Ba'alwi suka mengklaim, Yahudi juga suka mengklaim. Dulu yang namanya orang Israel itu datang ke Palestina itu tamu. Orang Israel datang ke Palestina itu tamu 10, 20, datangin lagi sampai Amerika tuh, sampai 100, 200. Udah jumlahnya udah banyak, mereka mengklaim bahwasanya tanah Palestina itu adalah tanah leluhur kami. Tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami, di mana leluhur kami mengatakan begini, maka tanah yang dijanjikan akan milik Yahudi itu adalah Palestina. Direbut Palestina, orang Palestina diusir. Ini saya lihat fenomena seperti itu di Indonesia sudah ada. Sudah ada mengatakan bahwasannya Madura itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Pasundan. Pasundan itu adalah tanah yang milik Habib. Sampai ada yang mengatakan bahwa tanah Jawa itu adalah bintu Tarim, anak perempuannya Tarim. Tarim itu Yaman, Hadramaut Yaman. Jadi artinya apa? Artinya mereka lambat laun kalau kita tidak stop,
Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri.